Sidang gugatan cerai Oki Agustina kepada Gunawan Dwi Cahyo dihelat kemarin di Pengadilan Agama Bogor. Dalam sidang yang beragendakan mediasi itu, Gunawan yang mengenakan kemeja putih didampingi pengacara. Sedangkan Oki justru tak didampingi oleh putra sulungnya Keisha Alvaro seperti saat melayangkan gugatan. Ia hanya didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Tentu saja kehadirannya ke Pengadilan Agama Bogor ini mengingatkannya pada 15 tahun lalu ketika dirinya bercerai dengan Pasha Ungu. Dan secara kebetulan tanggalnya pun sama 20 November. Bedanya jika 20 November 2008 lalu ia melayangkan gugatan cerai kepada Pasha, namun di tanggal 20 November 2023 Oki menjalani sidang perdana dengan Gunawan. Di pasal 6 dan seterusnya ya. Silakan Bapak. Silakan keluar lagi. Terlepas dari adanya dugaan orang ketiga, perceraian sepertinya sudah menjadi jalan terbaik bagi keduanya. Tak ada titik temu saat sidang mediasi kemarin. 11 tahun membingkai rumah tangga bersama harus berakhir di pengadilan agama. Kesepakatan bersama telah mereka ambil, terutama soal hak asuh maupun nafkah bulanan anak. Lantas bagaimana dengan harta gonogini keduanya? Benarkah mereka sepakat untuk tak mempermasalahkan harta bersama dari mulai pertama kali menikah hingga saat ini? Tadi kita udah mediasi dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Ya udah seperti itu aja sih. Ya. Gitu. Jadi memang ini udah pas kesepakatan kita berdua untuk berpisah. Dan kita juga nggak mau ada yang menyalahkan satu sama lain aja sih. Intinya ya kita nggak mau lah. Kita saling menjelekan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita sekarang berpisah baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Hak asuh ikut sama Oki dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak. Itu memang permintaan sidang. sih. Ya di sidang sebenarnya cuma itu permintaan saya nggak mau besar-besar karena hanya untuk Miro. Ya udah itu aja sih. Dan itu juga memang udah kesepakatan kita berdua. Saya nggak minta yang besar, nggak minta apapun. 5 juta udah cukup lah untuk Miro. Itu saya jelaskan. Jadi dalam gugatan ini yang dijadikan dasar gugatan itu adalah pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat dipersatukan lagi. Meskipun dalam gugatan itu ada poin dugaan perselingkuhan. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan itu. Mas Gunawan sudah menjelaskan kemarin dalam konferensi pers ke rekan-rekan bahwa tidak ada itu perselingkuhan, hubungannya adalah pertemanan, dengan keluarganya juga berhubungan baik, berteman biasa. Jadi Meski Gunawan sudah beberapa kali menepis ihwal dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, namun sepertinya Oki tak mempercayai 100% sanggahan dari Gunawan tersebut. Lantas apa yang membuat Oki begitu yakin jika Gunawan telah bermain api dengan wanita lain di belakangnya? Benarkah kemunculan wanita yang jalan bersama Gunawan merupakan sebuah jawaban dari doa-doanya di masa permenungan? Tidak benar. Walau alam itu aja. Ya, saya nggak bisa statement benar atau tidak karena saya tidak tahu. Ya, Dan itu kan kalau nanti, kalau dari pihak Gunawan bilang tidak, ya itu berarti hak dia untuk menjawab. Tapi kalau saya pribadi ya udah nggak usah ngomong orang ketiga atau nggak usah ngomong siapa. Ya ini adalah urusan kita berdua aja. Saya nggak ngerti nih, kalau 2 tahun lalu ya harusnya dari 2 tahun lalu lah. Ya, itu bebas sih dia berpendapat apapun, cuman pada kenyataannya adalah dia menceraikan saya itu 1 bulan yang lalu. Okay. Jadi ya itu terserah dia mau bicara apapun. Saya juga masih ada bukti chatnya semua. Keinginan dia bercerai di 1 bulan lalu yang tanpa di kondisi kita baik-baik aja. Itu kalau itu sih bebas hak dia berpendapat. Tentu saja perceraian ini membuat kedua belah pihak sama-sama merasa sakit, terutama Oki. Dan yang paling miris adalah Gunawan. Pasca heboh pemberitaan adanya pemberitaan dirinya jalan bersama wanita lain, hingga akhirnya menjalani sidang perceraian, Gunawan secara resmi tak lagi memperkuat klub bola Persik Kediri. Dalam laman foto berbagi resmi milik klub bola Persik Kediri, Gunawan sudah tak lagi masuk dalam skuad Macan Putih atau Laskar Jayabaya tersebut. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin pepatah itu sepertinya yang pas menggambarkan bagaimana kondisi Gunawan saat ini.
Di tengah perceraiannya dengan Oki, ia diberhentikan klub bola di pertengahan musim 2023-2024. Apapun keputusan dari manajemen itu saya hargain, keputusan dari Persik Kediri, dan hubungan saya sama Persik Kediri itu sampai sekarang juga baik-baik aja. Dan mungkin adanya berita besar yang seperti ini tuh saya dari kemarin terakhir pelatih masih menginginkan saya sampai akhir musim karena emang saya ada bolak-balik harus ke Jakarta, harus ke Bogor gitu. Jadi mungkin banyak izin dan kemarin mungkin ada drop, saya nggak beberapa hari nggak ikut latihan dan mungkin itu dari keputusan manajemen. Ya kaget cuman kan mungkin emang rezeki dari Allah, kalaupun emang berhenti sampai sini nanti juga kalau emang Allah ngasih ya kita nggak tahu ke depan seperti apa. Untuk pelaku ataupun karir bola itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini Mas ya. Jadi perihal kemarin diputuskannya Mas Gunawan dari ke timnya itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ya, memang dari manajemen masih menunggu surat keluar dari manajemen, tapi intinya secara keseluruhan dari tim pelatih, dari yang lain-lain, Mas Gunawan tidak ada kesalahan ataupun ada masalah dengan pihak tim manajemen. Di tengah perceraian antara Oki dan Gunawan, ada momen haru sebuah pernikahan. Tangis pengantin pria pecah ketika adik paling kecil yang terpaut usia 19 tahun memberikan pidato manisnya. Sejak awal, bocah kecil yang mengenakan dress pink itu sudah tak kuasa menahan tangis. Tangisnya semakin menjadi saat ia memanggil nama kakak laki-lakinya dengan sebutan AA. Alhasil situasi pesta pernikahan itu mendadak mellow saat anak perempuan ini menyampaikan harapannya untuk sang kakak. Tentu saja mendengar harapan dari sang adik, kakak laki-laki yang mengenakan setelan jas berwarna hitam itu tak mampu membendung air matanya. Dan yang paling menyesakkan dada adalah dengan suara lirih, adik perempuan itu mengaku sedih lantaran kakaknya bakalan tak tinggal bersama lagi dengannya dan hidup bersama istrinya. Meski demikian, ia tetap mengucapkan selamat atas pernikahan kakaknya tersebut. Selamat menunggu hidup baru dan bahagia. Pasti sedih sih, ngerasa kehilangan karena abangnya udah nikah, terus kayak udah terpisah rumahnya gitu. Kayak biasanya sering berantem, sering diledekin. Mungkin adanya tuh ngerasa kayak kehilangan sosok yang biasa gangguin dia. Pasti sedih. Aku juga kalau kakakku nikah pasti aku sedih sih gitu. Ya, gitu. Aksi menyentuh adik perempuan ini tentu saja membuat hadirin lain menangis haru. Tak ayal, pidato mengandung bawang dari gadis cilik ini mendapat sorotan dari warganet dan sederet selebriti tanah air. Kakak adik tuh kayak gitu pasti, kalau ada berantem, ada dimusuhin, nggak ada dicariin, atau rasa cemburu tadi yang aku bilang, misalnya tiba-tiba main sama yang lain atau nggak diajak, itu pasti pengen diajak, tapi begitu lagi nggak gimana-gimana malah berantem, itu wajar sih kayaknya setiap kakak adik ataupun setiap saudara mengalami itu deh menurut aku.
Masih dalam acara pernikahan, pesta pernikahan Crazy Rich Surabaya, Rian Haris dan Gwen Ashley yang digelar di salah satu ballroom ternama di Surabaya, Jawa Timur, mendadak jadi sorotan. Tentu saja pernikahan ini jadi perhatian lantaran sederet kemewahan begitu lekat dalam pesta pernikahan tersebut. Pernikahan putra bos dari maskapai penerbangan tanah air itu dipenuhi dengan dekorasi bunga segar dipadu dengan nuansa modern. Tidak main-main, untuk biaya dekorasi bunga saja, mereka telah menghabiskan biaya 75 miliar lebih, belum lagi dengan biaya para pengisi acara, artis tanah air, dan juga luar negeri. Tak sampai di situ, sederet nama artis top papan atas hadir di acara pernikahan tersebut. Mereka adalah Raffi Ahmad dan Melanie Ricardo yang didapuk menjadi pembawa acara. Selain itu ada nama seperti Raisa, Afgan, Wika Salim, Chia Velan, dan masih banyak lagi menjadi pengisi acara. Wow, pernikahannya Bro Ryan sama Gwen dan Nico, gila! Gokil! Ya selagi dia sanggup dan dia punya uang, ya kenapa enggak? Emang apa salahnya dia mengundang Raffi Ahmad? Walaupun Raffi Ahmad artis besar, kalau dia dibayar sesuai ya kenapa enggak gitu. Bukan hanya artis top tanah air, Rian Haris dan Gwen Ashley juga mengundang artis internasional untuk memeriahkan pesta pernikahan mereka. Ada Nicole Scherzinger, Brian McFadden ex Westlife, dan Kate Duffy personil Boyzone. Kemewahan yang disajikan dalam acara pernikahan Rian dan Gwen membuat acara pernikahan mereka disebut-sebut menyerupai pernikahan keluarga kerajaan atau royal wedding. Pernikahan Rian Haris dan Gwen Ashley yang digelar Sabtu 18 November ini bahkan melarang tamu undangannya memberikan amplop atau hadiah. Pernikahan 75 miliar menurut saya sah-sah aja, kenapa enggak sih, namanya juga orang kaya. 75 miliar mungkin kecil lah ya kalau punya pesawat ya kan. Apalagi itu kan hari yang sangat penting, banyak momen yang benar-benar harus diabadikan ya, semoga sekali seumur hidup ya. Jadi menurut aku sah-sah aja dan spektakuler banget, keren banget, yang penting nggak nyolong, nggak pakai duit orang, duit sendiri, bisa bayar artis yang terkenal, famous, keren sih, menurut aku keren banget ya. Itulah orang kalau ada apa juga pasti dijadikan sesuatu momen ya kan. Mereka nggak peduli mau keluar uang mau apa, mereka nggak peduli gitu. Sah saja selama orang itu memang memiliki uang, dan saya yakin ketika dia melakukan pernikahan dengan jumlah nilai yang fantastis, mudah-mudahan amalnya juga, bersosialnya juga lebih dari itu. Yakin, karena mungkin dia memiliki kekayaan lebih dari itu. Jadi saya yakin cara dia untuk bersosial ke masyarakat yang ada di sekitarnya pun akan sama dengan nilai yang sedang dia pergunakan untuk pernikahan. Ya wajar-wajar aja, sesuai kemampuan. Semua kan sesuai kemampuan ya, kecuali nggak sesuai kemampuan tapi mau dilebih-lebihkan ya itu nggak wajar menurut gua. Kalau misalkan mereka sesuai kemampuan mau undang Raffi Ahmad, terus artis internasional sekalipun, harus Hollywood, ya kalau memang mampu ya nggak masalah sih, nggak ada masalah. Setelah menjadi MC pada pernikahan Crazy Rich Surabaya, Raffi Ahmad memenuhi janjinya untuk bertemu dengan siswa berinisial F kelas 6 di Bekasi yang kakinya harus diamputasi karena menjadi korban bully. Hal itu terlihat dari unggahan di laman foto berbaginya yang tampak memberi semangat kepada F. Sekarang bukan masalah siapa yang salah atau gimana atau saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan aja. Kalau ada yang kayak gitu, kadang orang saking excitednya mau ngeprank, mau ngelucu, mau apa, harus diingetin aja gitu. Ya semoga tidak terjadi lagi hal-hal bodoh seperti itu. Kedatangan Raffi mampu menjadi penyemangat F, dan tepat kedatangannya, F juga sudah dibolehkan pulang. Terlihat dalam video, Sandy Tumiwa yang selalu hadir mengawal atau melakukan pendampingan kepada F.
doain Fatir, mudah-mudahan Fatir bisa terus menjalani hidupnya semangat terus. Insya Allah pasti Allah kasih hikmahnya, jalan yang terbaik buat Fatir. Saya terenyuh. Kenapa terenyuh? Saya pas melihat ibunya menangis saat kondisi kondisi Fatir sudah tidak sempurna, kakinya sudah tidak sempurna. Saya ketika melihat ibunya Fatir itu, saya melihat almarhum ibu saya yang ketika berdoa meminta tolong untuk kondisi anak-anaknya. Nah itulah akhirnya saya langsung segera